Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke materi hari ini, yaitu matematika untuk kelas 8. Sebelumnya Ibu mengingatkan kembali bahwa jangan lupa absen di kolom komentar dan diwajibkan kepada seluruh siswa-siswi untuk mencatat apapun yang ada di dalam video ini. Oke. Pada hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang teorema Pythagoras. Untuk kali ini Ibu akan memberikan sebuah video tentang teorema Pythagoras. Maka dari itu, apapun yang disampaikan dalam video ini tolong disimak baik-baik dan tolong dicatat dan dilengkapi di buku catatan kalian. Oke, kita mulai videonya. Seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Banyak sekali penemuan Pythagoras, sehingga beliau diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Namun, penemuan Pythagoras yang sangat terkenal adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pythagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A kita sebut sisi A. Sisi di depan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C adalah sisi C. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Sekarang kita akan membahas contoh soal. Dari soal, kita bisa perhatikan bahwa sisi miring segitiga adalah 15 cm dan sisi alasnya 9 cm. Pada soal ini, berarti kita akan menentukan sisi tegak segitiga atau sisi AC. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi persamaan teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk soal ini menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena yang ditanya pada soal adalah sisi tegak yaitu AC, maka sesuai aturan pindah ruas pada operasi bilangan, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. BC sama dengan 15 cm, jangan lupa dikuadratkan ya. AB 9 cm dikuadratkan, 15 kuadrat sama dengan 225 dikurang 9 kuadrat sama dengan 81, sehingga AC kuadrat sama dengan 144. Jika AC kuadrat sama dengan 144, maka AC sama dengan akar AC kuadrat, yaitu akar 144. Akar 144 sama dengan 12. Jadi jawabannya C, 12 cm. Nah, teman-teman, selain menggunakan rumus Pythagoras, kita juga dapat menggunakan triple Pythagoras. Cara ini bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jadi, bilangan yang terbesar pada triple Pythagoras adalah sisi miring segitiga. Berikut adalah tabel triple Pythagoras. Dari tabel kita bisa mengetahui. Oke, tabel triple Pythagoras ini wajib kalian tulis, wajib kalian gambar di dalam buku catatan kalian. Karena selain teorema
selain dengan rumus Pythagoras, kalian juga bisa menentukan nilai dari panjangnya sisi segitiga itu dengan menggunakan tabel triple Pythagoras. Jadi, tabel ini tolong kalian tulis di buku catatan kalian. Ketahui bilangan memenuhi syarat triple Pythagoras, misalnya 3, 4, 5, dan kelipatannya. Jika kita kembali pada contoh soal di atas, dua sisi yang diketahui adalah 15 dan 9. Lalu perhatikan kembali tabel triple Pythagoras. Dari tabel, bilangan yang memenuhi adalah 9, 12, dan 15. Jadi, tanpa menggunakan rumus dan perhitungan yang mungkin cukup menguras waktu dan pikiran, kita bisa mengetahui panjang sisi yang belum diketahui tersebut secara langsung. Sepertinya cara ini lebih mudah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Bagaimana cara menentukan jenis segitiga jika panjang ketiga sisinya diketahui? Jadi, kita bisa menentukannya menggunakan perhitungan triple Pythagoras. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Yang kedua, jika A kuadrat besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC tumpul di A. Dan yang terakhir, jika A kuadrat kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC lancip di A. Begitu ya, teman-teman. Sekarang, untuk lebih paham, kita bahas contoh soalnya yuk. Dari soal diketahui sisi segitiga adalah 12 cm, 16 cm, dan 19 cm. Agar kita dapat mengetahui jenisnya, kita buat perhitungan untuk menentukan hubungan sisi miring dengan dua sisi lainnya. Misalkan A panjang sisi miring, sedangkan B dan C panjang sisi yang lain. A sama dengan 19 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 16 cm. Maka, 19 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 19 kuadrat sama dengan 361, 12 kuadrat sama dengan 144, 16 kuadrat sama dengan 256. 144 ditambah 256 sama dengan 400. Karena 19 kuadrat lebih kecil dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, maka segitiga ini lancip di A. Oke, sekian dari materi Teorema Pythagoras pada hari ini. Ibu harap untuk materi ini kalian paham dan mengerti. Jika kalian belum paham, tolong simak ulang kembali video ini. Lalu, catat di buku catatan kalian. Dan ibu akhiri dengan stay safe, stay healthy. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan gunakan masker jika bepergian. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.